Baik teman-teman CGP sekalian, kelompok SMA, kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching dengan kasusnya adalah seorang siswi atas nama Rani yang diperankan oleh Ibu Desi dan saya sebagai coach. Lalu kemudian pengamat adalah rekan saya atas nama Pak Saifuddin. Baik. Halo Rani. Halo Pak. Apa kabarnya hari ini Rani? Alhamdulillah kabar baik Pak. Boleh ke ruangan Bapak sebentar? Iya Pak. Mari Rani, mari masuk ruangan. Permisi Pak. Iya, baik, mari silakan. Terima kasih Rani. Pertama, mungkin Bapak mengganggu ya waktu santai dan ngobrolnya dengan teman-teman di luar. Enggak Pak, enggak. Oke, baik Rani. Begini Rani, ini saya menyampaikan informasi ini hanya kepada kamu bahwa nanti sebentar lagi kan sekolah kita akan mengikuti perlombaan debat bahasa Inggris. Mengapa Iya tadi Pak. saya memanggil kamu? Karena menurut saya sebagai guru bahasa Inggris dan juga penilaian dari teman-teman guru yang lain bahwa Rani itu salah satu siswi yang berbakat dalam bahasa Inggris. Kira-kira menurut tanggapan Rani terhadap penilaian para guru ini? Ya, saya bersyukur Pak, guru-guru menilai saya seperti itu, menilai saya mampu. Tapi apakah saya kekurangannya saya kurang percaya diri Pak? Oh iya, merasa kurang percaya diri. Bisa ceritakan sedikit tentang rasa kurang percaya diri itu? Iya Kira-kira Pak. dalam hal apa? Pada saya di hadapan umum Pak, saya kurang percaya diri untuk tampil. Kurang percaya diri untuk tampil ya Rani ya. Um, Baik Rani, kira-kira boleh enggak ceritakan lebih jauh lagi tentang kalau menurut kami kan menurut pandangan guru ini bakat kamu dalam bahasa Inggris bagus ya berbakat. Lalu kira-kira ada enggak bakat-bakat yang lain yang dimiliki oleh Rani? Kalau bakat yang lain selain itu Pak, saya hobi musik Pak. Hobi apa? Musik. Hobi musik. Iya Pak. Ah, bagus, bagus sekali Rani. Saya Bapak juga hobi musik nih. Bisa nanti kita main musik bareng ya. Boleh Pak. Ya, saya tunggu ya. Oke. Iya Pak. Lalu, baik Rani. Kira-kira kalau misalnya dalam bermain musik di depan teman-teman, kira-kira rasanya gimana? Ya pertama sih Pak agak grogi juga sih Pak. Tapi Hmm, setelah saya lakukan mungkin menghilangkan grogi itu Pak sulit Pak. Gemetar ya, Pak. bentar ya. Berarti apa namanya? Eh, Apa namanya? Memang Rani agak agak belum berani tampil di depan umum. Iya Pak. Kira-kira begitu ya? Kira-kira Iya. begitu ya Rani ya? Oh Ya. iya, baik Rani. Baik. Um, dalam pertemuan hari ini memang tujuan Bapak itu untuk bersama dengan Rani melihat melihat lebih jauh tentang itu. Nah, tapi bahwa Rani sudah menemukannya tadi. Kira-kira apa yang ingin Rani capai dalam kesempatan ini ketika ngobrol-ngobrol dengan Bapak pada saat ini? Yang Rani ingin ingin capai apa kira-kira Rani? Dalam hati sih Pak ingin ikut. Tapi setelah saya mendengar cerita Bapak, saya semakin keinginan ikut saya itu semakin tinggi, antusias saya ingin ikut itu semakin tinggi. Jadi saya Oh, ingin Pak, bagaimana cara menghilangkan rasa percaya diri saya tadi, supaya saya bisa oh ikut ajang lomba itu. iya baik. Berarti kalau boleh Bapak ini berarti gini ya Rani ya, kamu punya keinginan kuat untuk ikut perlombaan ini tapi masih ada hambatan gitu ya, hambatan merasa kurang percaya diri. Ah, Iya Pak. tapi bahwa biasanya yang mungkin menurut kita itu perasaan kurang percaya diri ya, tapi bahwa
guru-guru lain juga melihat bahwa itu mungkin bisa diatasi dengan berbagai cara-cara lah ya. Lalu ketujuannya. Kemudian dari bakat yang dimiliki oleh Rani sekarang ini, kira-kira yang paling bernilai bagi Rani sekarang apa? Hal yang menurut Rani paling bernilai, paling bermanfaat. Saya bermanfaat itu pertama itu motivasi dari keluarga, dari guru, dari teman-teman Pak. Itu sangat bernilai bagi saya. Karena mungkin bisa juga untuk menimbulkan kepercayaan diri saya Pak. Iya, baik. Motivasi ya Rani ya. Kira-kira di rumah pernah enggak orang tua mendorong untuk supaya Rani itu bisa belajar lebih giat lagi? Atau mungkin motivasi juga berkaitan dengan ini, dengan masalah yang dihadapi oleh Rani sekarang? Rasa Orang tua kurang percaya mendukung diri. Kira-kira saya. bagaimana di rumah? Orang tua mendukung saya, bahkan saya diikutkan les Pak. Tetapi ya itu tadi, karena rasa percaya diri saya tadi tampil di depan umum, saya agak kurang pede Pak. Oke, baik Rani. Di kelas bersama dengan guru lain pernah enggak itu Rani? Pernah enggak mencoba untuk melakukan teknik belajar sosial emosional? Pernah Pak? Pernah ya? Pernah? Pernah ya? Pernah kamu mendengar istilah stop? Teknik stop Pernah? dalam kegiatan belajar mengajar? Oh gitu. Pernah Pernah Pak? dilakukan Rani? Pernah Pak? Pernah ya Rani? Oh iya Pernah. ya. Baik Rani. Apa namanya? Itu salah satu ya Rani. Boleh dicoba nanti salah satu teknik untuk mengatasi atau menghilangkan rasa kurang percaya diri. Jadi dengan itu kita bisa semakin itu ya, semakin tenang begitu. Kemudian tadi motivasi kira-kira untuk apa namanya meningkatkan motivasi itu kira-kira ada enggak hambatan yang ditemukan? Kalau dari hambatan sih Pak, secara pribadi nggak ada sih Pak. Tapi saya Oh, akan gitu. berusaha untuk mengurangi rasa percaya diri itu. Oke, berarti hambatannya itu ya Rani ya, hambatan katakanlah tidak ada hambatan. Artinya kan saya suka dengan pernyataan ini Rani. Tidak ada hambatan, gitu ya. Artinya bahwa usaha untuk meningkatkan rasa percaya diri tadi ada begitu kuat usahanya. Lalu kemudian kalau boleh tahu nih, kalau dibandingkan dengan skala tertentu 1 sampai 10, kira-kira ini di skala mana nih Rani? Motivasinya? Kalau motivasi sih Pak, 80 Pak. Di mana? 80. 80 itu lumayan tinggi itu. Lumayan tinggi. Berarti ada apa namanya? Saya merasa ada harapan gitu ya bahwa Rani seorang siswa saya, siswa yang saya ajar gitu ya, bisa semakin meningkat rasa percaya dirinya sehingga sekolah nanti bisa apa, mengikutkan Rani dalam perlombaan ini. Baik Rani. Lalu rencana ke depan gimana Rani? Rencananya ke depan ini? Rencana kedepannya saya akan berusaha untuk belajar semaksimal mungkin dan juga saya akan berusaha untuk menguasai diri saya dalam menghilangkan rasa percaya diri saya Pak, supaya bisa Oke, nanti mendapatkan hasil yang baik. baik. Berarti yang menjadi prioritas Rani sekarang apa nih Rani? Dalam usaha ke depan nih, apa yang menjadi prioritasnya Rani? Saya akan mencoba ikut perlombaan itu Pak, dan saya akan mencoba untuk berusaha menghilangkan rasa percaya diri saya itu. Oke, ya. Berarti itu yang menjadi prioritas. Prioritas, lalu kemudian tapi untuk mencapai hal itu pasti kita tentu perlu perlu apa namanya usaha-usaha dari kita dan kemudian strategi yang kita lakukan gitu ya. Kira-kira menurut Rani apa kira-kira Rani strategi yang bisa Rani lakukan gitu ya, Saya untuk akan mencapai itu? berusaha Pak belajar lagi di tempat les dan saya akan berusaha bertanya kepada guru bahasa Inggris dan juga saya akan berusaha belajar juga dengan kawan-kawan supaya saya mendapatkan tambahan ilmu dari rekan-rekan Pak. Oh, ya baik Rani. Tapi kalau kita kembali ke kalau kita kembali ke masalah utama yang dihadapi oleh Rani sekarang ini tadi kan mungkin rasa kurang percaya diri. Nah, itu masalah utama yang bisa diidentifikasikan. Lalu
kira-kira strategi yang bisa dilakukan oleh Rani ke depannya dalam usaha untuk menghilangkan rasa percaya diri ini atau sebaliknya meningkatkan rasa percaya diri ini, bagaimana Rani? Strategi apa Eh, Rani? Strateginya nanti Pak, kan Bapak sudah mengajarkan saya teknik stop Pak. Nanti saya akan berusaha untuk pada saat saya akan memulai tampil, saya akan berusaha mencobakan atau mempraktekkan teknik stop yang Bapak ajarkan kepada saya. Di mana nanti supaya menghilangkan rasa grogi saya di depan umum. Oke, baik Rani ya. Masih ingat dengan teknik stop itu. Semoga bisa dilakukan, dipraktekkan terus-menerus gitu ya, karena semoga bisa mengurangi rasa cemas, khawatir ketika Rani tampil di depan umum. Dan satu harapan saya, semoga uh, kemampuan Rani dalam berbahasa Inggris itu semakin meningkat ya. Itu yang Bapak sangat harapkan dan juga sekolah harapkan. Lalu uh, apa yang menjadi ukuran kesuksesan usaha Rani tadi? Rani tadi strateginya demikian, kira-kira yang menjadi ukuran apa? Saya berusaha Pak, dengan kemampuan yang saya miliki, saya ingin mengukur kemampuan saya pada saat lomba nanti. Sejauh mana kemampuan yang saya terapkan pada saat saya les, privat, atau pada saat saya belajar, di sana saya akan mengukur kemampuan saya. Mampu tidaknya saya nanti bersaing di luar. Oh, iya, baik Rani, Bapak sangat merasa apresiasi ya, ada usaha dari Rani untuk meningkatkan kemampuan ini dan apa namanya um, mengukur kemampuan dirinya dengan mengikuti les dan juga banyak-banyak latihan ya. Kemudian kalau misalnya katakanlah nanti dalam usaha ke depan ini ada hambatan, kira-kira apa apa antisipasi dari Rani untuk Kalau menghadapi dari segi hambatan-hambatan itu? hambatan, hambatan misalnya saya tidak mendapatkan juara, saya tidak berkecil hati Pak, tetapi saya sudah mengambil di situ pengalaman dari luar bahwa oh begini, oh ikut lomba untuk di luar dan menjadikan semangat saya untuk kedepannya lebih mempelajari lagi, lebih menambah pengalaman lagi dalam ikut ajang-ajang lomba dalam bahasa Inggris. Oke. Kira-kira boleh 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 Bapak gali lebih jauh lagi soal hambatan ini? Mungkin ada hambatan dari dalam Rani sendiri dan juga hambatan dari luar berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan rasa percaya diri ini tadi, Rani. Ya, lambat laun Pak, saya akan berusaha Pak untuk menghilangkan persepsi itu. Jadi ya mungkin secara langsung, secara cepat mungkin tidak ya Pak, tapi saya akan berusaha untuk menghilangkan rasa itu dari dalam diri saya. Dan untuk keluarnya, saya juga nanti akan tidak, saya beranggapan nanti tidak akan ada orang yang melihat saya. Saya berprinsip seperti itu Pak. Semoga pada saat saya tampil nanti, saya bisa memberikan semaksimal. Jadi rasa percaya itu hilang dengan sendirinya. Karena saya merasa orang tidak memperhatikan saya. Itu sih Pak. Baik, baik Rani. Ini hambatan berarti boleh Bapak simpulkan bahwa hambatan yang ada sekarang itu memang hambatan dari dalam diri Rani sendiri ya, Iya begitu. Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu yang menjadi. Kemudian baik Rani, terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Dan terakhir, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita hari ini, Rani? Yaitu yang pertama, saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus berusaha menghilangkan Mm-mm. rasa percaya diri saya. Kemudian Mm-mm. kedua, saya berusaha belajar lebih lagi untuk bisa mengikuti ajang perlombaan ini, Iya, baik iya, iya. kepada Mm-mm. guru Bagus. maupun kepada rekan-rekan maupun kepada pada saat saya les. Dan saya akan memotivasi diri saya supaya saya bisa ke depannya memajukan sekolah supaya menang Pak. Oke, baik itu yang baik Rani. Terima kasih ya. Semoga nanti bisa tercapai semua harapan kita bersama ya. Lalu apa yang menjadi itu tadi kesimpulannya. Kemudian komitmennya apa nih?
saya ingin komitmen ini berkaitan dengan masalah utama tadi itu. Komitmen Rani untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya saya berusaha Pak, saya berusaha untuk itu Pak, supaya saya uh, supaya sekolah kita mendapat juara di ajang perlombaan itu nanti Pak. Jadi saya berusaha untuk menghilangkan semuanya tanpa beban. Baik, baik, baik Rani. Semoga menjadi siswa seorang Rani yang percaya diri ya. Ya, Pak. Amin Rani. Amin, terima kasih Amin. Pak Ya. makanya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga nanti nanti hari kapan Bapak bisa manggil lagi untuk kamu menyangkut kesiapan untuk ikut perlombaan ini? Kapan? Kalau hitung-hitung dari hari ini ke hari beberapa hari ke depan kapan? Bisa Pak, besok pun juga bisa Pak. Saya pun kebetulan ada jam kosong. Oke. Baik Rania, nanti Bapak akan panggil lagi untuk persiapan itu ya, persiapan perlombaan dan juga soal teknik-teknik nanti bagaimana mengurangi rasa percaya diri. Iya Pak, Ya, terima semoga kasih. menjadi seorang Rani yang percaya diri ya, siswa yang berprestasi. Amin. 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 Baik teman-teman, Bapak fasilitator, Pak Sai, demikian tadi praktik coaching yang kami lakukan antara saya sebagai coach dengan Bu Desi sebagai coach. Berikutnya saya beri kesempatan kepada rekan saya Pak Saifuddin untuk memberikan penilaian, kritik, Ya. kekurangan dan lain sebagainya. Silakan Pak Sai. Baik, terima kasih Pak Robert dan Bu Desi yang sudah memerankan praktek coachingnya. Untuk penilaian saya kasih bintang 4, jadi sempurna. Ya. Tapi untuk memperbaiki ya dari langkah-langkah model cerita yang sudah dijalankan oleh coaching maupun coachee, tujuan penyampaikan tujuannya sudah dilakukan oleh coachee dengan baik dan coachingnya juga responnya dengan semangat dan antusias dan juga sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian di tahap identifikasi, coachee juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka maupun pertanyaan-pertanyaan yang padat sehingga umpan balik antara coach dan coachee bisa terjadi kolaborasi yang signifikan dan baik juga. Rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi baik coachee maupun coach untuk menyelesaikan permasalahan juga sudah terlihat dan juga sudah disampaikan pada saat sesi tadi rencana aksi dan begitu luas sampai detail saya lihat tadi, dan coachingnya juga bisa mengeksplor apa yang akan menjadi rencana ke depan. Dan kemudian sesi yang terakhir adalah sesi tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dapat menjalankan rencana aksinya juga tadi sudah terlihat dan sangat bagus juga dari coachee memberikan pertanyaan dan menanyakan komitmennya dari coachee-nya untuk seperti apa ke depannya, selanjutnya bagaimana, dan sudah sangat terlihat dan bagus sekali. Mungkin itu saja komentarnya dari saya. Mudah-mudahan kita dari kelompok SMA ya lambat laun semakin meningkat dari yang sebelumnya, karena beban tugas berat kita sebagai CGP tidak gampang saya kira, saya melihatnya sangat berat sekali. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sai atas masukannya. Sekali lagi terima kasih untuk Rani, Bu Desi sebagai coachee. Nah, terima kasih. Mungkin saya stop dulu ya, biar kita habis ini bisa ngobrol lepas.